Kalau teman-teman lagi cari mesin jahit yang warnanya itu beda, nggak kayak biasanya, cara pakainya juga simple dan tentunya satu server sama aku, tim Top Loading Bobbin, dan garansinya itu panjang, yaitu 3 tahun. Baiklah, teman-teman harus nonton ini. Ini adalah video review mesin jahit Brother JK17B. Jujur, mesin jahit ini, mesin jahit Brother JK17B ini, Mak Wati dikasih sama timnya Toko 3 Mesin Jahit dan juga Brother untuk Mak Wati review. Tapi tenang teman-teman di rumah, Mak Wati tetap akan nge-review secara objektif dan kita akan mulai dari unboxing, ngomongin spesifikasinya, dan tentunya Mak Wati biasanya kalau nge-review, Mak Wati udah siapin nih macem-macem kain. Apakah dia bisa melewati tes dari Mak Wati? Dan nanti akan ada kesimpulan juga menurut Mak Wati apa aja sih gitu plus-plusnya. Kemudian mungkin kalau ada kekurangannya Mak Wati bakalan omongin juga ya di video ini. Dan nggak cuma sampai situ aja, kalau teman-teman pengen beli mesin jahit Brother JK17B ini, Mak Wati punya infonya nih, nanti di akhir itu teman-teman bisa beli dan dapetin diskon sampai 200.000 atau dapetin mesin jahit ini secara gratis. Jadi nggak usah kemana-mana, teman-teman lanjut aja nonton videonya. Ini adalah video review mesin jahit Brother JK17B dan akan kita mulai dengan unboxing. Ayo kita mulai. Belum dibuka kardusnya udah ada yang menarik perhatian. Apakah itu? Ya, tulisannya ada garansi 3 tahun. 3 tahun lumayan lama ya dan panjang. Selain itu ada tulisan spesifikasinya untuk mesin jahit Brother JK17B ini. Kok susah amat sih bukanya? Kok cari sulit gitu? Mak Wati, kenapa susah kamu bukanya? Soalnya guntingmu itu loh kekecilan gitu, harusnya lebih gede lagi. Dan teman-teman, pertama kali kita akan nemuin yaitu manual book sama garansi juga, kartu garansinya. Abis gitu dapetin juga aksesoris. Ini aksesorisnya sebenarnya standar sih ya, bawaan mesin jahit portable itu ada dapat sepatu bikin lubang kancing, sepatu buat jahit resleting, jarum, sepul. Abis gitu sama obeng multifungsi. Nggak cuma 2 itu tadi aja yang Mak Wati sebutin, teman-teman juga tentunya dapatin pedal sama buat tancepinnya ke listrik ya gitu. Nah ini pas dibuka warnanya ya teman-teman, fresh, gonjreng, sungguh wadidaw gitu ya. Ini yang ngerasa wadidaw dan fresh warnanya ini nggak cuma aku aja, tapi ada yang ikut-ikutan juga berkomentar. Boleh, warnanya keren banget kok. Minyak boleh nggak? Aku pegang ya. Anakku yang bawel tuh juga ikut-ikutan berkomentar. Dan inilah penampakan dari mesin jahit Brother JK17B. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu kita ngomongin spesifikasinya ya teman-teman. Untuk spesifikasinya ini ada 17 pola jahitan yang nanti aku akan bahas secara tuntas. Kemudian bisa jahit mundur, lampunya udah terang LED, ada pasang benangnya. Terus ini tim yang satu server sama aku nih, Top Loading Bobbin nih. Pemotong benangnya nggak cuman buat pemotong benang atas, tapi pemotong benang bawahnya juga ada. Dan selain itu bisa free arm. Free arm ini buat jahit yang lingkaran-lingkaran gini loh. Jadi kayak buat celana, abis gitu lengan juga. Dan tentunya dia low weight 50 watt aja. Berikutnya adalah kita akan pasang benangnya yuk. Biasanya teman-teman kalau mau pasang benang kan harus nonton di manual book ya gitu. Kalau kalian anaknya visual nih, ambil aja HP-nya, kemudian scan QR code-nya yang ada di depan tuh. Itu stiker di depan dan itu langsung masuk ke websitenya Brother. Habis itu di situ ada listnya apa aja nih video yang harus teman-teman tonton, dan itu nanti jalannya ke YouTube-nya si Brother gitu. Tapi karena Mak Wati baik dan juga cantik, ahoy. Nah, Mak Wati juga kasih tahu nih gimana cara pasang benangnya ya. Oke, pertama-tama kita nyalain dulu, udah pasangin ke listrik, kita isi spoolnya dulu ya teman-teman.
ikutin aja jalurnya. Jadi untuk mesin jahit Brother JK17B ini alur-alurnya gitu, kemana harus kemana, jalan benangnya ini udah kelihatan di situ, nomor 1, 2, 3 gitu udah kelihatan. Dan langsung aja kita injak pedalnya. Oke, udah selesai, udah finish nih, kita isi spoolnya. Abis gitu jangan lupa kita pasang aja langsung yuk benang atasnya. Seperti aku bilang, jalurnya itu udah kelihatan dan ada nomor-nomornya, kita tinggal ikutin aja. Pasang benangnya pakai pemasang benang biar nggak ribet sis, dan nggak perlu micing-micingin mata. Nah ini nih yang aku suka, karena dia top loading bobbin, jadi pasangnya itu cepat, cuman tinggal digeletakin gitu aja ya, udah tuh kelar, tinggal putar aja handle-nya, benangnya naik dan selesai deh, udah kepasang. Yang aku bilang tadi, kita akan ngupas tuntas 17 macam jahitannya di segmen yang ini. Pertama kita akan cobain bikin lubang kancingnya dulu ya teman-teman. Nah, lubang kancingnya ini 4 step. Jadi kalau 4 step itu teman-teman harus ngerubah tiap pergantiannya itu ya. Coba nanti aku kasih tahu ya. Karena ini 4 step, teman-teman harus kasih ukuran, karena dia kan masih manual tuh ya. Kalau 4 step tuh, bentar nih, kasih ukurannya dulu. Habis gitu kita akan mulai dari yang bagian bawah, ini yang A, kemudian nanti teman-teman pindah yang B, kemudian balik lagi ke C, terus ke D. Nah ini harus diputar tuh. Tapi enaknya teman-teman, kalau mamanya 4 step ini, itu kalau teman-teman ada salah di tengah-tengah nggak perlu ngulangin lagi dari awal, cuman ya gitu, harus muter-muter aja. Berikutnya untuk nomor 2 sampai 4 itu kita akan jahit zigzag. Nah, jahit zigzagnya ini untuk settingan si mesin jahit Brother JK17B ini dari kecil, sedang sampai yang paling lebar. Untuk yang paling lebar tuh lebar jahitannya itu sampai 5 mm. Nah, kelihatan kan ya, kalau 2 itu paling kecil, 3 sedang, 4 paling besar. Lanjut ke berikutnya yaitu zigzag rapat alias satin stitch. Kalau teman-teman cari dalam bahasa Inggris, dia tuh juga zigzag tapi itu rapat banget gitu loh. Nah ini untuk satin stitchnya juga ada 3 macam ya, mulai dari yang rapat, sedang, terus abis gitu nggak terlalu rapat. Nah si satin stitch ini itu fungsinya teman-teman biasanya dipakai buat kita kalau mamanya ngasih aplikasi ya, di kayak gini nih. Nah kayak gini, ini buat satin stitch. Berikutnya yang paling banyak kita pakai nantinya adalah jahit lurus. Itu ada di nomor 6 sampai di nomor 11. Untuk settingan panjang jahitan itu mulai dari 1 mm sampai 4 mm untuk mesin jahit Brother JK17B ini. Nah dari nomor 6 tuh paling kecil, kemudian nomor 10 itu paling besar, dan yang di nomor 11 nanti itu buat mindahin jarum ke arah yang paling kiri. Oke, coba kita lihat dulu ya, tuh kan kelihatan ya. Dan ini nomor 11 nya ya, jadi dia pindah ke paling kiri. Lanjut berikutnya adalah jahit sembunyi blind hand stitch ya, atau kalau orang-orang bilangnya itu ngesum gitu ya. Ini tuh biar nggak kelihatan. Nah ini tapi aku pakai warna benang yang berbeda ya, dan kontras banget jadinya ini kelihatan. Kalau teman-teman pakai warna benangnya itu senada, itu nggak kelihatan kok. Nah hasilnya itu gitu ya. Lanjut ke berikutnya adalah yang nomor 13 yaitu elastic stitch. Elastic stitch itu biasanya buat jahit elastis. Tapi nggak cuma buat itu aja, tapi dia bisa menggabungkan 2 kain gitu ya, 2 kain yang berdampingan nih. Contohnya ini aku pakai kain flanel nih ya. Dia kan bisa gabungin tuh, itu sisinya loh ya, bukan ditumpuk tapi sisi ke sisi. Nah nggak cuman itu aja, kalau mamanya
celana nih, biasanya celana kalian itu ya kan ada tuh di bagian paha biasanya tuh ya, tiba-tiba kayak robek gitu, teman-teman bisa pakai elastic stitch ini buat yang namanya itu dalam bahasa Inggris namanya adalah mending. Nah itu teman-teman tinggal ngulang-ngulangin aja di tempat yang lubang tadi buat nutupin gitu loh. Oke, ini dia hasilnya setelah diulang-ulang berkali-kali, jadinya itu nutup dan rapet. Lanjut ke berikutnya, ini yang katanya itu semi obras, yaitu over edge stitch. Jadi jahitannya itu untuk di tepi. Jadi fungsinya itu adalah nggak sama sih kayak obras ya, dia tapi kalau teman-teman kan benangnya itu kan suka berubut gitu ya, gitu abis gitu ya nanti kayaknya. Tapi kalau pakai ini itu benangnya itu kayak udah stop di ujung-ujung situ loh, ujung-ujung yang ada segitiganya itu. Nah udah mentok di situ tuh kan, nggak bisa diangkat lagi kan benangnya. Nomor 16 dan 17 ini adalah jahit dekorasi ya teman-teman. Masuk ke yang paling mendebarkan, kita akan tes jahit pakai macem-macem kain. Nih Mak Wati udah siapin nih ya. Ada mulai dari kain yang tipis, tuh kain satin. Terus abis gitu ada denim juga. Ada kulit sintetis. Ada kanvas. Aku mau cobain pakai 4 lapis deh nanti ya. Terus kain kaos. Ini kain kaos juga, ada kanvas laminasi, itu kanvas tapi waterproof ya. Habis gitu kain PVC. Nanti kita akan cobain ya satu-satu bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling slow aja dulu, yaitu kain satin. Nih kan kainnya biasanya licin gitu. Kita putar dulu di nomor 6 karena nomor 6 itu paling kecil ya untuk panjang jahitannya. Kita cobain dulu dan dengerin. Hasilnya kita lihat bareng-bareng. Oke, mantep banget, nggak ada kendala apapun nih ya untuk jahit kain satin yang tipis dan licin. Lanjut aja ya ke berikutnya, yaitu kita akan coba pakai kain denim alias kain jeans. Itu aku putar ke yang agak besaran tuh ya panjangnya. Nah teman-teman, untuk 2 lapis aja udah oke, tapi kayaknya aku ingin menambahkan lagi. Aku akan coba buat ini apa namanya, dijahit double nih. Nah untuk dijahit double nih hasilnya juga oke-oke aja. Dia juga santai, slow gitu ya, nggak ada masalah nih. Hasilnya juga bagus, nggak ada masalah. Lanjut aja ya ke berikutnya, yaitu ini ada kanvas tapi 4 lapis. Kita cobain dan dengerin bareng-bareng ya suaranya gimana. Oke, hasilnya adalah masih bisa lolos dan oke-oke aja tuh untuk kanvas 4 lapis. Dan kalau menurut Mak Wati sih ya oke-oke aja sih, dia bisa jalan dan hasilnya juga bagus kok. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita akan pakai kulit sintetis nih teman-teman. Langsung aja ya 2 lapis ya. Nah harusnya kalau pakai kulit sintetis nih
kita ganti dulu nih sepatunya. Tapi ya udahlah, kita pakai sepatu yang ini aja, kan kita juga mau ngetes nih ketahanan dari mesin jahitnya gimana. Oke, kulit sintetis 2 lapis. Oke, mantap. Bisa dilalui sama mesin jahit Brother JK17B ini, dan hasilnya juga oke aja. Mantap, udah deh kita cobain pakai kulit sintetis. Lanjut aja ke berikutnya yang bikin deg-degan, ini adalah kain kaos. Ini sih kalau menurut Mak Wati biasanya kan suka lompat-lompat gitu ya. Apakah dia lompat-lompat? Apakah dia lompat-lompat? Tidak lompat-lompat ini. Dia nggak lompat-lompat, tapi akan lebih bagus lagi hasilnya kalau teman-teman ganti jarumnya pakai jarum yang khusus emang jahit kain kaos. Tapi ini so far oke banget. Lompat nggak? Nah. Ya, mulus. Nah, nih teman-teman lihat ya hasilnya ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita akan pakai kanvas laminasi. Ini cocoknya sih kalau bikin kanvas laminasi ini sepatunya diganti pakai sepatu teflon. Jadi nanti hasilnya itu lebih mantap dan lebih oke lagi. Tapi ini pakai si bawaannya aja nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, ini dia hasilnya. Oke-oke aja kan? Berikutnya, ini akan kita pakai kain PVC. Kain PVC itu kain waterproof ya. Jadi di bawahnya itu kayak ada lapisan lateksnya gitu loh. Nah, ini udah mulai terasa lompat karena dia sebetulnya bekerja ada. Oke, kita lihat juga ya hasilnya ya. Sama dengan kanvas laminasi, ini hasilnya akan lebih bagus banget kalau teman-teman pakai sepatu jahit yang teflon. Kayaknya udah dulu deh untuk tes jahitnya, semuanya lolos dan Mak Wati approve. Oke, sampailah kita di kesimpulan. Kita tadi udah ngeliat bareng-bareng ya, mulai dari unboxing, kemudian spesifikasi, tes-tesnya yang dari Mak Wati. Apa nih kesimpulannya gitu. Kita ngomongin yang plus-plusnya dulu aja ya. Nomor 1, Mak Wati seneng itu adalah garansinya kan panjang. Biasanya kan 1 tahun, ini 3 tahun. Warnanya juga kece, nggak kayak biasanya gitu. Warnanya ini jreng gitu ya, fresh gitu, jadi baru. Kemudian Mak Wati seneng lagi adalah top loading. Mak Wati ini adalah tim top loading bobin. Kalau teman-teman ngikutin Mak Wati dari dulu ya, mesin jahit pertama Mak Wati itu juga top loading, yang kedua juga top loading. Dan kalau teman-teman pakai yang top loading bobin itu lebih cepat gitu loh masangnya. Ngelihat kalau benang spoolnya habis tuh kelihatan gitu kan, bening kelihatan banget di atas. Dia ada 17 jahitan dan 17-nya itu semuanya itu kepake semuanya nih. Jadi ada dekornya sih, tapi cuma 2. Harganya juga mantep banget di 1,9 juta. 2 juta masih ada kembaliannya gitu. Jadi menurut Mak Wati ini oke ya. Terus ngomongin soal kekurangannya nih. Kekurangannya apa? Ini itu mesin jahitnya itu masih belum punya drop fit in. Nih mesin jahit Brother JK17B ini bisa ada fitur drop fit, itu kayaknya sudah wow, aku akan membilangnya itu wow, amazing gitu ya. Tapi karena dia emang buat entry level, nggak sampai 2 juta, jadi kalau nggak ada drop fitnya ya nggak apa-apa lah, soalnya si fitur drop fit ini biasanya dipakai buat bikin semi bordir, dan kalau untuk teman-teman yang beginner biasanya nggak kepake. Sama satu lagi nih teman-teman, pas waktu ngisi spool ya, ini benangnya ini kan kalau di Indonesia ini modelnya itu kayak gini ya kan. Nah kalau kayak gini, kalau umpamanya muternya itu kenceng gitu ya, benangnya itu bisa naik gitu loh. Tapi so far itu nggak ganggu sama sekali untuk kinerjanya. Maksudnya itu kalau umpamanya nih teman-teman ngisi spool, ya ngisi aja dan itu bagus, hasilnya juga biasa-biasa aja. Cuman ya itu tadi, kalau umpamanya muternya itu muter spool itu kan kenceng ya, pas waktu ngisi itu benangnya itu agak naik-naik. Udah gitu aja. Oke, Mak Wati udah jadi hashtag teman jahit nih. Sekarang Mak Wati mau kasih info. Nah buat teman-teman nih, infonya adalah kalau teman-teman
teman-teman mau beli mesin jahit Brother JK17B ini, teman-teman bisa dapetin diskon sampai 200.000 dan juga dapat bonusan sampai 300.000. Berarti lumayan ya. Jadi 1,9 ke 1,7. Caranya gimana Mak Wati? Caranya adalah teman-teman bisa ikutan pre-order di bulan Mei ini dari tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 Mei ini di e-commerce-nya Toko 3 Mesin Jahit. Nanti aku kasih linknya ya di bawah. Tapi kalau mamanya teman-teman pengen adu keberuntungan, pengen adu nasib gitu ya, Brother Indonesia dan juga Toko 3 Mesin Jahit ngadain giveaway nih. Jadi mereka bagi-bagi mesin jahit Brother JK17B ini secara gratis dan total ada 3 mesin jahit yang akan dibagikan gitu ya masing-masing di setiap bulannya. Caranya gimana Mak Wati? Caranya itu teman-teman langsung aja pantau di sosial medianya Toko 3 Mesin Jahit, kemudian di Brother Indonesia dan juga di channel YouTube-nya Toko 3 Mesin Jahit. Itu mereka kasih caranya di situ. Oke, jadi sekian dulu. Itu tadi infonya dari Mak Wati. Terima kasih sudah nonton videonya. Dan kalau mamanya teman-teman senang dengan reviewnya Mak Wati, silahkan kasih like dan juga subscribe di channel Mak Wati. Boleh tulis di kolom komentar kalau teman-teman mau kasih saran. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.